adalah salah satu negara multikultural terbesar di dunia. Secara teologis, keanekaragaman suku dan bangsa merupakan sunatullah yang harus disikapi dengan bijaksana. Namun, tak jarang perbedaan itu justru malah menimbulkan konflik sosial di masyarakat. Maka Islam hadir sebagai dorongan untuk menciptakan kedamaian, kerukunan, dan saling menghormati. Melalui dakwah secara multikultural berarti berupaya menciptakan keharmonisan di tengah-tengah masyarakat yang beragam tersebut. Memang harus kita akui, memang hari ini Masjid Istiqomah ini diikuti oleh jamaah yang beragam ya. Kalau dari sisi pemahaman keagamaan di masjid kita ini ya ada orang Muhammadiyah, ada yang mungkin yang selama ini kaum tua bergabung di Masjid Istiqomah. Dari sisi etnis juga ya ada orang Aceh, ada orang Jawa, ada orang Minang gitu ya, orang Tamiang dan berbagai macam etnis ya yang berada di masjid ini. Karena memang masjid ini adalah masjid kemukiman yang melibatkan banyak masyarakat. Jadi jemaahnya ini datang dari ada dari Kuala Simpang, dari Kota Lintang, Kampung Durian, banyak gitu ya. Ada jemaahnya yang datang ke sini 5 waktu. Tentu sangat berhasil dalam menerapkan manajemen dakwah yang selama ini mungkin tidak tertata dengan baik, tapi di Masjid Istiqamah kita lihat manajemen dakwahnya sangat variatif, memang berhasil mengajak seluruh masyarakat sekitar bahkan masyarakat luar untuk terus mengikuti program-program yang ditetapkan oleh BKM Masjid Istiqamah. Baik, terus dipertahankan. Kalau memang ada di sana sini masih ada sedikit mungkin kekurangan untuk peningkatan misi dakwah tersebut, ya insyaallah kita yakin dengan SDM yang dimiliki oleh para pengurus BKM Masjid Istiqamah, kita yakin apa yang akan dijalankan akan berhasil dan sukses seperti sekarang ini. Bahkan kita lihat ini menjadi salah satu contoh untuk masjid-masjid yang lain untuk menjalankan misi dakwah tersebut. Kalau khusus untuk Bapak Ustadz Muhammad Nasir, kita memberikan apresiasi yang setinggi-tingginya karena beliau berhasil menjalankan fungsinya sebagai BKM Masjid Istiqamah sehingga bisa kita jadikan contoh ke depan untuk diterapkan di masjid-masjid lainnya yang ada di Aceh Tamiang. Ya, membangun masyarakat yang bermacam ragam ini sehingga dia bisa memadukan segala macam ya, suku ragam, segala macam corak daripada masyarakat ini ketika dihadirkan dengan multikultural seperti ini akan memudahkan dakwah ini tersampaikan kepada seluruh masyarakat. Karena kadang-kadang kalau hal ini dakwah kita ini tidak cocok atau tidak sesuai seperti yang diinginkan oleh masyarakat, maka ini kadang-kadang dakwah yang kita sampaikan walaupun itu baik, kadang-kadang agak berat untuk diterima untuk jadi masukan bagi masyarakat. Perlu sosok orang yang memang memiliki kemauan yang kuat untuk menyatukan ini. Karena sejauh pantauan saya hari ini masih ada pandangan dalam masyarakat kita bahwa orang Minang hanya mau mendengar nasihat dari orang Minang, orang Melayu hanya mau mendengar nasihat dari orang Melayu, kemudian orang yang bermarga juga demikian, mereka hanya mau bahwa nasihat itu datang dari orang yang bermarga saja. Itulah sebabnya dakwah multikultural ini sangat penting agar masyarakat Tamiang itu tidak menimbulkan gap, tidak menimbulkan pengkotak-kotakan, tidak menimbulkan perpecahan umat. Umat Islam wajib bersatu di bawah naungan La ilaha illallah siapapun dia. Ini yang menjadi sebuah pemahaman yang menurut saya harus lahir dari orang-orang yang punya
tekad yang kuat. Dan saya melihat bahwa sosok Bapak Dr. Muhammad Nasir MA, beliau adalah seorang akademisi dan sangat piawai melihat situasi, membaca situasi. Beliau adalah orang yang memang cukup berpengalaman melihat dinamika yang terjadi di tengah masyarakat. Dan beliau berhasil mampu membangun kebersamaan ini. Dakwah multikultural yang beliau tawarkan adalah sebenarnya sangat sederhana melalui jenjang pendidikan Al-Quran. Tapi jauh lebih itu bahwa 5 tahun terakhir selama perjalanan Masjid Istiqomah yang sudah berjalan cukup lama, masjid termasuk masjid yang cukup lama, tapi 5 tahun belakangan ini kami melihatnya bahwa perkembangan masjid luar biasa. Dibuktikan dengan banyaknya jamaah yang datang dari segala penjuru. Kemudian di samping itu pembangunan yang luar biasa cepat. Kemudian minat generasi muda yang terus program-program yang berkesinambungan, misalnya kajian subuh yang terus menerus. Memang saya membaca hari ini karakter masyarakat kita, dakwah itu tidak perlu terlalu ekstrim. Dakwah itu sifatnya adalah merangkul. Dengan metode dakwah dan pengajian yang sifatnya sistematis, kemudian terstruktur, secara berkesinambungan, dan tidak perlu waktu yang cukup lama. Saya pikir ini sangat efektif dakwah seperti ini. Memanfaatkan waktu sesudah sholat subuh hanya 15-20 menit. Masyarakat tidak jenuh. Dan saya melihatnya bahwa sosok Bapak Dr. Muhammad Nasir MA ini, Dr. Haji Muhammad Nasir MA, berhasil membangun metode dakwah seperti ini. Itu barangkali tanggapan saya, dan kita berharap akan lahir lagi seseorang seperti beliau yang bisa membangun dakwah seperti yang beliau lakukan. Ini barangkali pendapat saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Itu kegiatan dakwah multikultural yang dilakukan, program yang dilakukan oleh Ustadz Dr. Muhammad Nasir tersebut, selain menambah ilmu pengetahuan di bidang agama, juga menambah keimanan dan ketahuan terhadap Tuhan Yang Maha Esa. Oleh sebab itu, saya juga sebagai aparat keamanan yang berdomisili di Desa Landuh dan Benoa Raja dapat menilai, kegiatan tersebut dapat minimalisir kriminalitas yang terjadi, karena masyarakat di pemuda, baik masyarakat yang ada di sekitar tersebut dengan keimanan yang meningkat, sehingga tidak melakukan hal-hal yang dapat menimbulkan ataupun yang melanggar hukum. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayuhan nas, inna khalaqnakum min dzakarin wa untha wa ja'alnakum syu'uban wa qabaila lita'arafu. Inna akramakum indallahi atqakum. Innallaha 'alimun khabir. Wahai manusia, sungguh kami telah menciptakanmu dari seorang laki-laki dan seorang perempuan. Kemudian kami jadikan kamu berbangsa-bangsa dan bersuku-suku agar kamu saling mengenal. Sungguh yang paling mulia di sisi Allah di antara kamu ialah yang paling bertakwa. Sesungguhnya Allah Maha mengetahui dan Maha teliti. Dari ayat ini kita dapat mengambil kesimpulan bahwasanya Allah menciptakan kita berbangsa-bangsa dan bersuku-suku, beraneka ragam. Nah, keanekaragaman tersebut juga disebabkan oleh latar belakang yang berbeda-beda di setiap suku dan bangsa. Oleh sebab itu, kita tidak dapat menyamakan persepsi karena cara pandang seseorang itu tentunya berbeda-beda pula. Tapi kita dapat melakukan strategi seperti yang dilakukan oleh Bapak Dr. Haji Muhammad Nasir MA. Beliau berhasil memakmurkan Masjid Istiqomah yang dikelolanya melalui dakwah